Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalida. Saya dari kelas manajemen 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Lalu pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Lalu yang kedua, menurut Budiono tahun 1994. Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Lalu yang terakhir, menurut M.P. Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian sepanjang waktu dan mampu melahirkan peningkatan pendapatan nasional. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 5. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga kemajuan iptek, yang keempat tingkat inflasi, dan yang kelima tingkat suku bunga. Lalu selanjutnya, ukuran pertumbuhan ekonomi. Menurut Suparmoko tahun 1998, ukuran pertumbuhan ekonomi terdiri dari yang pertama, produk domestik bruto, merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Lalu yang kedua, produk domestik bruto per kapita atau pendapatan per kapita PDB per kapita adalah jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala. Lalu yang ketiga, pendapatan per jam kerja. Pendapatan per jam kerja sebenarnya paling baik dipakai sebagai alat untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian. Lalu yang keempat, harapan hidup waktu lahir. Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Tingkat pendapatan per kapita yang tinggi akan memperoleh kualitas hidup yang baik seperti makan, perumahan, sandang, rekreasi, dan kesehatan. Lalu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4 macam. Yang pertama, aliran merkantilisme. Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara menurut kaum merkantilis ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus neraca perdagangan. Lalu yang kedua, aliran klasik. Menurut Adam Smith ada 4 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Yang ketiga, aliran neoklasik. Teori ini menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Lalu yang terakhir, aliran historis. Lalu yang terakhir, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu ada 6. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yang ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, urbanisasi. Yang kelima, ekspansi negara maju. Dan yang keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang pertumbuhan ekonomi. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.